Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Ibu harapkan anak-anak ibu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berbicara tentang semangat, berarti kita berbicara tentang motivasi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang motivasi belajar tersebut. Namun sebelum itu, yuk kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Belajar merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Belajar adalah perubahan perilaku dan potensi diri sebagai hasil dari pengalaman dan latihan yang diperkuat. Seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan dalam perilakunya. Ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan di saat kita memilih untuk tetap belajar. Manfaat belajar tersebut antara lain: 1. Ada banyak pekerjaan yang bisa kita geluti di dunia ini, seperti pengacara, dokter, pengusaha, dan banyak lainnya. Dengan terus belajar akan membantu kemajuan akan karirmu. 2. Dengan belajar berarti kita menjaga kesehatan otak, karena belajar bermanfaat untuk mempertajam pikiran dan mempertahankan daya ingat. 3. Dengan belajar akan banyak pengalaman dan wawasan baru yang akan kita dapatkan, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan paham. 4. Dengan belajar akan memperluas ruang gerak kita, kaya dengan ilmu dan lingkungan sosial. Namun sayangnya, banyak dari kita yang merasa malas untuk belajar, bosan, jenuh, putus asa, sering menjadi alasan dari banyak kita untuk memilih berhenti dalam belajar. Untuk itu, diperlukan adanya suatu dorongan agar kita bisa tetap konsisten dalam mencapai tujuan, dan dorongan tersebutlah yang dinamakan dengan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Adapun manfaat motivasi belajar: 1. Sebagai pencipta. Motivasi belajar mendorong timbulnya tingkah laku. Tanpa motivasi, tidak akan muncul keinginan dan aktivitas pembelajaran. 2. Sebagai pengarah. Dengan adanya motivasi, akan mengarahkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 3. Sebagai penggerak. Dengan adanya motivasi, akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan dilakukan. Adapun jenis-jenis motivasi belajar antara lain: 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah hasrat atau keinginan dari dalam diri sendiri berupa dorongan kebutuhan untuk belajar demi mencapai harapan dan cita-cita. Contoh dari motivasi intrinsik antara lain: 1. Minat. Minat adalah ketertarikan individu terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan proses belajar lebih mudah dan cepat. Cita-cita. Seseorang dengan kemauan yang tinggi dan didukung dengan cita-cita yang sesuai akan menimbulkan semangat dan dorongan yang besar untuk mencapai apa yang diinginkan. Selanjutnya, kondisi diri. Kondisi diri ini dapat berupa kesehatan fisik ataupun kesiapan emosional. Adanya perasaan tertekan, takut gagal, galau akan mempengaruhi motivasi kita untuk belajar. Selain dari motivasi intrinsik, jenis motivasi lainnya yaitu motivasi ekstrinsik.
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dikarenakan adanya rangsangan dari luar, seperti adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, serta adanya upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran. Contoh-contoh dari motivasi ekstrinsik ini dapat berupa 1. Lingkungan keluarga yang rukun dan harmonis. Yang kedua, lingkungan sekolah yang damai dan kondusif. 3. Lingkungan masyarakat yang mendukung. Cara meningkatkan motivasi belajar. Ternyata motivasi belajar itu sangat penting untuk kita miliki. Tanpa adanya motivasi, akan sulit bagi kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Adapun cara untuk meningkatkan motivasi belajar, yang pertama, perbaharui niat dalam belajar. Tidak ada kebaikan yang diperoleh ketika kita belajar mencari ridho selain dari ridho Allah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan niat dalam belajar apakah sudah benar atau kurang tepat. 2. Tetapkan sebuah cita-cita. Cita-cita mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang ingin kita capai. Cita-cita menjadi motivasi untuk selalu melangkah ke depan. Memiliki cita-cita juga melatih daya juang dan konsentrasi yang kita miliki. 3. Ingatkan diri sendiri akan hasil yang akan diperoleh. Misalnya ketika kita belajar bahasa Inggris, mungkin pelajaran bahasa adalah pelajaran yang tidak kita sukai. Bayangkanlah hasil yang akan kita dapatkan. Bayangkanlah jika kita akan pergi ke luar negeri, kita dapat berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang di sekitar kita. 4. Gunakan alasan yang kuat dalam mempelajari sesuatu. Sebelum kita mempelajari hal baru, pikirkanlah alasan yang membuat kita ingin mempelajarinya. 5. Tanamkan selalu perasaan senang dan ikhlas. Adanya perasaan malas, dongkol, sakit hati akan menyulitkan pengetahuan masuk ke dalam pikiran. 6. Lakukan manajemen waktu. Lakukanlah pembagian waktu. Prioritaskan apa yang patut untuk kita dahulukan. Aturlah waktu yang tepat bagi kita untuk belajar setiap harinya. 7. Belajarlah dari tokoh idola atau tokoh-tokoh inspiratif. Siapapun yang menjadi idola kita, pastikan bagi kita untuk menemukan nilai-nilai positif dari sosok yang kita idolakan tersebut. Para idola akan memberikan kita pemahaman bahwa banyak pelajaran tentang arti kerja keras, kreativitas, dan manajemen waktu. 8. Berikan penghargaan kecil untuk diri sendiri. Ketika kita berhasil mempelajari suatu hal, berikanlah penghargaan kecil seperti pujian untuk diri sendiri. Dengan begini, kita memberikan pemahaman bahwa ketika kita berhasil melakukan sesuatu, maka kita akan merasakan kegembiraan. 9. Belajar bersama. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah dalam memahami sesuatu. 10. Hindarilah gangguan belajar. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan yang mungkin terjadi. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling kita yang dapat mengalihkan fokus kita dalam belajar. Nah, demikianlah materi layanan bimbingan konseling tentang motivasi belajar. Semoga dengan layanan ini dapat membantu kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar demi mencapai tujuan dan cita-cita. Sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.